Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Zafira dari kelompok 4 yang beranggotakan Syafa Kimiko Damanik, Nadine Najwa Anwar, Audia Rahma Oktavia, Nabila Rafri, Zaskia, Khalilullah, dan Abdul Rafa Zaki. Di sini kami akan membahas tentang ziswab. Nah, ziswab itu apa sih? Ziswab adalah singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, yang pertama-tama kami akan membahas tentang zakat. Zakat adalah salah satu dari 5 pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Zakat mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkannya dengan berbagai kebaikan. Zakat juga berasal dari kata zaka yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Nah, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan keluar setiap bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab atau batas minimal dan mencapai haul atau masa kepemilikan selama 1 tahun hijriyah. Zakat mal berlaku untuk harta seperti emas, perak, uang, hasil ternak, pertanian, perdagangan, profesi, dan pertambangan, dan lain-lain. Dan besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%. Dan syarat-syarat zakat adalah yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua orang merdeka atau bukan budak, yang ketiga harta yang dimiliki halal, yang keempat kepemilikan penuh atas hartanya, yang kelima mencapai nisab sesuai jenis hartanya, yang keenam mencapai haul sesuai dengan ketentuannya, yang ketujuh tidak memiliki hutang, yang kedelapan harta atau penghasilan yang bertambah. Dan rukun-rukun zakat yang pertama itu niat, yang kedua harta yang dizakati, yang ketiga pemberian zakat, yang keempat penerima zakat. Golongan orang yang wajib menerima zakat yaitu yang pertama fakir, orang yang sangat miskin, tidak memiliki harta sama sekali. Yang kedua miskin, orang yang miskin dan memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang ketiga amil, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat. Yang keempat mualaf, orang yang baru masuk Islam atau cenderung masuk Islam dalam membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya. Yang kelima riqab, orang yang terbelenggu perbudakan atau hutang dan membutuhkan bantuan untuk membebaskan dirinya. Yang keenam gharimin, orang yang berhutang untuk kepentingan umum atau mendesak dan tidak mampu membayar hutangnya. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti mujahidin, da'i, ilmuwan, pelajar, dan lain-lain. Yang kedelapan ada ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal atau mengalami kesulitan. Kita masuk yang kedua yaitu infak. Kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu infak. Menurut bahasa yaitu membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah agama Islam, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki dan di jalan yang diridhoi Allah. Contohnya menginfakkan harta untuk pembangunan masjid, musola, madrasah, untuk dakwah Islam, dan lain sebagainya. Nah, adapun hukum infak yaitu infak yang pertama infak wajib, diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Yang kedua infak sunnah, diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Dengan berinfak kita akan mendapatkan manfaat antara lain seperti menambah keimanan kita, juga sebagai bekal di akhirat, menambah rezeki dan keberkahan, memperkokoh persaudaraan sesama muslim, meningkatkan syair Islam, dan terwujudnya sarana ibadah dan tempat belajar agama bagi umat Islam. Syarat berinfak yaitu orang yang memiliki harta berlebih. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diperbuat.
Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Rukun infak. Yang pertama, orang yang memberi infak. Yang kedua, orang yang menerima infak. Yang ketiga, barang yang diinfakkan milik sendiri dan ada manfaatnya. Yang keempat, ada pernyataan antara pemberi dan penerima infak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinfak yaitu yang pertama, diharamkannya mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberikan sedekah atau infak kepadanya, yang mana hal ini dapat menghapuskan pahala berinfak. Yang kedua, diharamkannya ria atau ingin dilihat oleh orang banyak. Dalam beramal soleh, ini dapat juga menghapus pahala ibadah. Yang ketiga, bahwasanya tidak dianggap infak kecuali dari harta milik sendiri, bukan harta milik orang lain. Maka tidak akan diterima dan tidak mendapat pahala kecuali dengan izin pemiliknya. Yang keempat, dengan niat mencari keridhaan Allah semata. Berasal dari bahasa Arab, sedekah berarti pengeluaran harta atau non-harta dari kepemilikan seseorang atau badan yang diberikan kepada orang lain tanpa pamrih. Keutamaan sedekah adalah pahala ganda, memanjangkan usia, penghapus dosa, dan api neraka, menjadi naungan di hari kiamat. Manfaat sedekah adalah membantu mencegah kelaparan, meningkatkan kesejahteraan finansial, membuat hidup orang lain tentram. Tips sedekah adalah analisa pihak yang pantas mendapatkan sedekah. Pilih amil sedekah terpercaya, utamakan lingkungan terdekat, memberikan sedekah produktif, dilakukan tanpa pamrih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wakaf. Wakaf adalah kata lain bahasa Arab, itu wakaf berarti menahan diri. Sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jadi pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang, sehingga pahalanya senantiasa mengalir meskipun pemberi wakaf telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya. Dasar hukum wakaf di Indonesia. Dasar hukum wakaf di Indonesia merujuk pada dasar Al-Quran dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77 dan Quran Surat Al-Imran ayat 92. Kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Secara hukum positif, wakaf dalam Undang-Undang Perwakafan membentuk Badan Wakaf Indonesia atau yang biasa disebut BWI, yang bertugas sebagai lembaga negara independen dalam mengurus, mengelola, dan memajukan wakaf di Indonesia. Manfaat wakaf. Hikmah wakaf tak hanya mengenai aspek spiritual saja, tapi aspek lainnya juga berpengaruh. Selain itu, manfaat wakaf tidak hanya dirasakan oleh pemberinya saja, namun juga masyarakat luas. Manfaat wakaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat wakaf mendapat manfaat secara religius. Yang kedua, meningkatkan hubungan persaudaraan. Yang ketiga, membantu pihak-pihak kurang beruntung. Yang keempat, sarana membangun kepedulian sosial. Syarat dan rukun wakaf. Syarat yang pertama, adanya wakif. Yang kedua, harta maukuf. Yang ketiga, maukuf alaih. Yang keempat, sikhot. Rukun wakaf. 1. Pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah disyaratkan memenuhi aturan. Yang kedua, wakaf diterima oleh penerima baik perorangan ataupun lembaga yang jelas. Yang ketiga, harta yang diwakafkan berwujud nyata dan bersedia saat akad dilaksanakan. Yang keempat, wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakafnya. Yang kelima, harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum dan tidak dapat diklaim lagi sebagai milik pemberi wakaf.